Menteri Trenggono meninjau langsung lokasi budidaya lele bioflok di Gunung Kidul. Menteri Trenggono ajak UGM dan Unpad ciptakan inovasi untuk majukan sektor kelautan dan perikanan. Perkuat sinergitas dan kolaborasi KKP bersama stakeholder di Rakernis Terpadu 2024. Menteri Trenggono blak-blakan pilih nelayan lokal dibanding investor asing di Pancing Treng. KKP kirim ribuan ikan kaleng bantu korban bencana alam di Sumbar. Menteri Trenggono jamin regulasi KKP utamakan ekologi. Mencicipi olahan ikan yang praktis lewat santap kuliner Segara. Halo sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Maret ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gufran Al-Raja. Dan saya Suci Aryasta dari Comment Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Aktivitas budidaya lele dengan sistem bioflok di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Gunung Kidul, terus menggeliat dengan serapan pasar yang maksimal. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung lokasi budidaya tersebut. Ia pun berharap budidaya lele bisa menjadi alternatif dalam pengentasan kemiskinan di Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau kawasan budidaya lele sistem bioflok di Desa Kaliketuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul pada 7 Maret 2024. Pengembangan budidaya perikanan air tawar menurut Menteri Trenggono bisa menjadi alternatif utama bagi pengentasan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat. Metode dan cara budidayanya cukup bagus, dan saya berharap betul bahwa ini akan memberikan sumbangsi untuk peningkatan protein. Semestinya tadi kalau Pak Bupati mengatakan angka kemiskinannya sekitar 15%, mestinya dengan pengembangan ini salah satunya kalau bisa memberikan kontribusi yang signifikan di satu kecamatan atau di satu kabupaten ini menjadi produksi utama, maka peningkatan ekonominya atau tingkat kesejahteraannya akan meningkat secara tajam, dan saya yakin ini bisa dilakukan dengan segera. Budidaya lele ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kaliketuk selain bercocok tanam. Diketahui, ratusan pembudidaya lele anggota koperasi Mina Mulia Maju Mandiri mampu memproduksi 1 hingga 1,5 ton lele dari ratusan kolam bioflok yang dikelola. Pasar hasil panen lele didistribusikan ke Gunung Kidul dan startup perikanan dengan harga Rp25.000 per kilogram. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan akan mendukung penuh pembangunan dan pengembangan budidaya air tawar di Gunung Kidul, salah satunya pemberian modal melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau BLU LPM UKP. KKP sendiri melalui BLU LPM UKP telah memberikan bantuan permodalan senilai Rp50 miliar yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2018 hingga 2026 mendatang. Menteri Trenggono berharap budidaya air tawar lele ini bisa lebih maju ke depannya dengan menguasai pasar Gunung Kidul, bahkan bisa menjadi contoh pengembangan budidaya bagi daerah lain. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan jumlah produksinya bisa paling tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal daerah istimewa Yogyakarta yang tadi saya sebut pasarnya lebih dari 40.000 ton setiap tahun. Ya, kalau saya kira kalau 40.000 ton terserap, sementara produksinya juga masih disuplai dari daerah lain. Kalau ini bisa dipenuhi dari Kabupaten Gunung Kidul, satu komoditi menjadi kekuatan daripada daerah Gunung Kidul, maka ini akan menjadi satu yang sangat bagus dan kemudian betul-betul bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Beralih ke berita selanjutnya. Sahabat Bahari, perguruan tinggi menjadi salah satu stakeholder penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan program dan kebijakan yang tepat berdasarkan pendekatan saintifik.
Kali ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendatangi anak-anak muda di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk berdiskusi terkait perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghasilkan gagasan dan inovasi demi memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri Trenggono memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada dengan tema pentingnya informasi geospasial ekosistem karbon biru pada kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam strategi mencapai ekonomi biru di Indonesia. Menteri Trenggono menyampaikan bahwa pelaksanaan program ekonomi biru salah satunya untuk menghadirkan data kelautan dan perikanan yang kredibel di masa depan, termasuk data geospasial ekosistem karbon biru di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, Menteri Trenggono juga menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan atau regulasi, kita harus memikirkan bagaimana dampak yang timbul bagi laut, karena kehidupan manusia itu bersumber dari laut. Ternyata kehidupan umat manusia itu dari laut. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, kemudian tanaman, makanan yang kita makan dari tanaman yang ada di darat dan seterusnya, semua bersumber dari laut. Kalau lautnya hancur, kalau lautnya rusak, maka habis kehidupan itu. Selain memberikan kuliah umum, Menteri Trenggono menandatangani sejumlah kerjasama, diantaranya pengelolaan dan penyusunan informasi geospasial tematik, ekosistem kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian, dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, kegiatan National Seagrass Mapping Framework, Development and Implementation Project in Indonesia. Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia, menegaskan pihaknya juga siap mendukung penuh pelaksanaan program-program kerja berbasis ekonomi biru, salah satunya melalui kegiatan riset dan pemetaan bersama. Sebelumnya, Menteri Trenggono juga memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran. Kuliah umum tersebut bertemakan Ekonomi Biru dalam Perspektif Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pada kesempatan itu, Menteri Trenggono juga mengajak ratusan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD untuk terjun melakukan inovasi yang berkaitan dengan teknologi hingga pengembangan riset. Menteri Trenggono bersama Rektor UNPAD, Profesor Rina Indiastuti juga menandatangani nota kesepahaman terkait sinergi program kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan hasil penelitian, hingga pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Rina Indiastuti menyambut baik jalinan kerjasama dengan KKP. Menurutnya, tujuan KKP sejalan dengan pola ilmiah pokok UNPAD sebagai landasan kerja UNPAD dan fungsi pendidikan tinggi. Menteri UNPAD sangat-sangat setuju dengan konsep bahwa menjaga lingkungan, menegakkan pembangunan berkelanjutan, itu persis sama dengan PIP, pola ilmiah pokok UNPAD, Pak Menteri. Karena pola ilmiah pokok UNPAD adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Informasi selanjutnya kembali dari Yogyakarta, sahabat Bahari. Dalam memperkuat sinergitas antar unit kerja Eselon 1 dan kolaborasi dengan para stakeholder, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Rakernis Terpadu 2024 beberapa waktu yang lalu. Menteri Trenggono menegaskan sinergi dalam melaksanakan kebijakan ekonomi biru ini sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Guna membangun integritas dan kolaborasi antar unit kerja sebagai wujud sinergi dalam menjalankan program ekonomi biru, KKP melaksanakan rapat kerja teknis atau Rakernis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yang diselenggarakan di Yogyakarta awal Maret lalu. Rakernis Terpadu yang dilaksanakan oleh 5 unit kerja Eselon 1 lingkup KKP, diantaranya Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP, dan BPPMHKP.
serta melibatkan para stakeholder di sektor kelautan dan perikanan ini, mengajak seluruh pihak saling berkolaborasi mewujudkan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Rapat kerja teknis terpadu ini diantaranya untuk mematangkan rencana penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung implementasi ekonomi biru, seperti pengadaan satelit nano, drone bawah laut, hingga penguatan sistem pengawasan. Lima-limanya bisa berjalan dengan baik dengan dukungan seluruh infrastruktur yang sedang kita siapkan. Saya maunya secepat mungkin itu terjadi, contoh peluncuran satelitnya terjadi, pembangunan underwater drone-nya bisa segera terimplementasi, lalu kemudian kapal pengawas yang punya UAV yang bisa memonitor, lalu kemudian sensor-sensor di underwater di bawah laut yang bisa monitor pergerakan biota dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tidak hanya membahas mengenai langkah dan implementasi kebijakan ekonomi biru, dalam Rakernas Terpadu 2024 ini, KKP turut melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama perikanan bersama sejumlah stakeholder dan menyerahkan berbagai bantuan untuk mendukung peningkatan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan, serta penyaluran kredit LPMUKP senilai 50 miliar rupiah kepada Koperasi Mina Mulia Maju Mandiri, Gunung Kidul. Diharapkan melalui terselenggaranya Rakernas Terpadu ini juga dapat tercipta terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan ekonomi biru untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Masih dalam rangkaian acara Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono blak-blakan mengenai keberadaan investasi asing di sektor perikanan. Menteri Trenggono menegaskan akan menutup pintu bagi investor luar negeri jika pelaku usaha dan nelayan lokal mampu memanfaatkan sumber daya alam perikanan secara terukur dan berkelanjutan. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono blak-blakan pada acara bertajuk Pancing Treng yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 di Kota Yogyakarta pada awal Maret lalu. Menteri Trenggono menjawab berbagai pertanyaan kritis yang dilontarkan perwakilan pelaku usaha, pembudidaya, nelayan, bahkan pegawai yang hadir pada acara tersebut. Salah satunya mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang dinilai berpeluang mendatangkan investasi dari luar negeri. Penangkapan ikan terukur rencananya mulai diberlakukan pada awal tahun 2025, sehingga sistem penangkapan ikan di laut akan berbasis pada sistem zonasi dan kuota. Menteri Trenggono menegaskan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. KKP bahkan mengutamakan peran pelaku usaha dan nelayan dalam negeri dibanding investor asing dalam implementasi program ekonomi penangkapan ikan terukur tersebut. Ini yang harus kita jaga dengan baik supaya laut Indonesia utamanya itu tetap sehat dan tetap baik, tetap bisa berproduksi dengan baik, maka harus diatur dengan baik. Nah, tadi saya perhatikan ya, nelayan sudah bekerja sama dengan pelaku usaha. Dia belum paham, padahal saya punya rencana besar bersama dengan seluruh tim di KKP. Apabila mereka menjadi kuat dan baik dalam melaksanakan penangkapan di wilayah seperti yang kita tentukan, saya bilang mereka harusnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang jangan diizinkan kalau perlu pelaku penangkapan dari luar untuk ikut investasi di dalam. Tetapi sebagai penampung atau sebagai pembeli kita persilahkan untuk masuk di dalam. Begitu. Kementerian Kelautan dan Perikanan bergerak cepat mengirimkan bantuan bagi para korban bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Bantuan yang dikirimkan berupa ribuan paket ikan kaleng, obat-obatan, hingga beras. Berikut liputan selengkapnya. Beginilah suasana di Kampung Galapuang Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, beberapa hari setelah dihantam banjir pada awal Maret 2024 lalu. Banjir menyisakan kerusakan di badan-badan jalan desa dan di beberapa permukiman warga.
Sejumlah warga juga masih berjibaku membersihkan rumah maupun pakaian yang sempat terendam banjir imbas hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirimkan bantuan lebih dari 3.000 ikan kaleng, ratusan bungkus bakso ikan dan otak-otak, 50 paket beras seberat 5 kg, 100 selimut, hingga paket obat-obatan. Bantuan berasal dari donasi internal semua unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Asisten khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto yang ikut turut ke lapangan mengatakan bantuan paket ikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat korban banjir, terlebih di masa bulan Ramadan. Kita memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Pariaman, di Padang Pariaman ini, di Padang Pariaman dan pesisir selatan serta Bungus. KKP sesuai instruksi Pak Menteri, kita langsung mendirikan posko. Kita punya UPT, ada 3 posko di Bungus, di Pariaman dan di Padang. Semoga harapan Pak Menteri, bantuan yang digalang oleh internal KKP bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Selain di Kampung Gala Puang Ulakan, paket bantuan juga dikirimkan ke pembudidaya ikan lele di Desa Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Di lokasi tersebut, pembudidaya mengalami kerugian sekitar 250 juta rupiah akibat sebagian besar lele siap panen, benih, dan indukan yang berada di 30-an kolam budidaya hilang terbawa banjir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan komitmen KKP untuk mengutamakan ekologi dalam penyusunan regulasi. Hal ini diungkapkan pada Forum Hukum tahun 2024 di Surabaya pada akhir Februari lalu. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Forum Hukum tahun 2024 di Surabaya pada akhir Februari lalu. Pada kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan komitmen KKP dalam penyusunan regulasi sektor kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono menjamin bahwa pihaknya mengutamakan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dan kesehatan laut dalam penyusunan regulasi sektor kelautan dan perikanan. 5 kebijakan ini yang terus didetailkan saya minta kepada Biro Hukum untuk dikawal, diteliti, mana saja yang belum ada payung hukumnya untuk disiapkannya, dan kemudian nanti pada saat pemerintahan ini berakhir kita bisa sampaikan dalam satu buku yang bisa digunakan juga dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Hadirnya regulasi sangat vital dalam implementasi program prioritas KKP berbasis ekonomi biru dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Sebagai informasi, 5 program ekonomi biru KKP, yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Hingga tahun 2023, KKP memiliki 17 peraturan yang menjadi instrumen regulasi yang mendukung implementasi program kebijakan ekonomi biru. Hingga saat ini, pembuatan peraturan lainnya masih berlanjut. Beberapa regulasi tersebut diantaranya seperti Peraturan Pemerintah PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, dan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Selain pembuatan regulasi, sinergi dan kolaborasi bersama lapisan masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hadirnya forum hukum ini menjadi wadah bagi KKP dalam menyerap aspirasi konstruktif untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang. Kepala Biro Hukum, Evin Martiana, menjelaskan bahwa melalui forum ini, KKP menyerap berbagai masukan, tanggapan, dan rumusan yang ideal terhadap dukungan hukum yang tepat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berbasis ekonomi biru, menuju Indonesia Emas 2045. Sebenarnya kan ekonomi biru ini kan harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan ya, supaya bisa terimplementasi.
Nah, kebijakan itu sebaiknya dalam bentuk regulasi gitu supaya dia ada kepastian hukumnya, kemudian bisa dilaksanakan dengan bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk memastikan seperti apa sih regulasi yang itu nanti dibutuhkan di dalam kita untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan tersebut, ya kita dengan menjaring pendapat ya dari berbagai stakeholder yang ada di sini, kita undang dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah, dari juga ada beberapa dari penegak hukum lain gitu ya. Sehingga memastikan bahwa nanti langkah-langkah kita di bidang hukum ini bisa betul-betul tepat gitu, tepat guna dan tepat sasaran. Dengan implementasi program berbasis ekonomi biru tersebut, diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dengan mengedepankan produk perikanan yang bertanggung jawab pada keberlanjutan ekosistem, sehingga masyarakat sejahtera dan sumber daya tetap terjaga. Saat bulan Ramadan, pasti kita pernah merasa bingung ya Raja, mau masak apa untuk menu sahur ataupun berbuka puasa. Betul sekali Suci, tapi jangan khawatir karena di bulan Ramadan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membagikan resep yang lezat dan menarik melalui Santap Kuliner Segara. Penasaran? Yuk langsung kita simak informasi berikut ini. Hai sahabat Bahari, pada bulan Ramadan ini kami akan mengajak Anda untuk masak-masak bareng di SKS, Santap Kuliner Segara. Akan ada banyak inspirasi kuliner sektor kelautan dan perikanan yang bisa sahabat Bahari coba untuk menu sahur maupun berbuka puasa, dan pastinya praktis dan lezat. Pada episode kali ini, kami akan membagikan resep nasi liwet teri yang praktis, mudah dibuat dan pastinya nikmat untuk menemani di waktu sahur. Untuk menu liwet teri ini, sahabat Bahari perlu menyiapkan bahan-bahan berikut. Catat ya. Wah, sudah gak sabar nih. Yuk langsung aja kita eksekusi. Pertama, goreng teri nasi hingga setengah matang ya sahabat Bahari. Lalu angkat dulu teri nasinya. Next, iris bawang merah dan serai yang telah digeprek. Selanjutnya, siapkan kembali penggorengannya ya. Panaskan margarin. Selanjutnya, tumis bawang merah, serai, daun salam, dan cabai rawit. Tumis-tumis terus sampai harum. Lalu masukkan garam dan merica. Nah, bumbu dan teri telah selesai ditumis. Sudah siap nih untuk dimasak jadi nasi liwet. Next, masukkan beras yang telah dicuci ke dalam rice cooker. Kemudian, masukkan tumisan bawang yang tadi telah ditumis. Lalu, masukkan teri yang telah digoreng. Selanjutnya, masukkan air dan aduk-aduk hingga merata. Setelah itu tinggal dimasak deh nasinya. Kita tunggu hingga matang ya. Wah, nasi liwetnya wangi banget. Setelah matang, langsung kita plating. Tara, nasi liwet teri sudah siap untuk menemani sahur sahabat Bahari. Enak banget. Apalagi untuk menu sahur atau buka puasa nih. Gimana? Kelihatan nikmat kan? Jangan lupa cobain di rumah dan pantau terus Instagram KKP untuk dapetin menu lezat lainnya di Santap Kuliner Segara. Wah, praktis sekali ya cara memasaknya. Gak sabar nih untuk langsung praktekin di rumah. Betul sekali Suci. Berita kuliner tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Maret kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Maret 2024 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Biznet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Suci Aryesta. Dan saya Gufran Al-Raja beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.